Puji Tuhan, kita patut berterima kasih kepada Tuhan. Maka biarlah kita boleh melayangkan doa syukur kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali ingin bersyukur kepadamu. Sebab dari hati yang paling dalam, kami ingin mengungkapkan rasa syukur kami atas setiap berkat-Mu. Dan hari ini kami juga tetap memohon bimbingan Tuhan di dalam menjalani satu hari lagi pemberian Tuhan ini. Tolonglah kami ya Tuhan. Amin. Keluaran 13 ayat 21 berkata, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam datang tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara-saudara, ada sebuah kisah. Pada suatu hari, ada seorang petani baru saja selesai membersihkan kandang kudanya. Saat tiba di rumah dan akan membersihkan diri, ia tersadar bahwa arloji saku pemberian istrinya yang ia simpan di saku lenyap. Segera ia kembali ke kandang kuda untuk mencari arloji saku tersebut. Namun walaupun ia sudah mencari ke seluruh sudut kandang, arloji itu tetap tidak ditemukan. Ketika petani itu sudah putus asa, ia melihat sekumpulan anak yang sedang bermain di dekat kandang. Ia kemudian mendatangi anak-anak itu dan menawarkan kepada mereka, barang siapa dapat menemukan arlojinya yang hilang di kandang kuda, ia akan mendapatkan imbalan. Langsung saja anak-anak itu mencari dengan penuh semangat. Namun tak lama kemudian mereka keluar dari kandang dengan tangan hampa. Lalu petani itu pun memutuskan untuk menyerah. Ia tidak lagi mau mencari jam tangan kesayangannya itu. Lalu ada seorang anak mendekatinya dan berkata, Pak, bolehkah saya sekali lagi masuk untuk mencari jam yang hilang itu? Dengan ragu, petani itu mengizinkannya. Dia berpikir, tidak mungkin dia bisa menemukan apa yang sudah dia cari dan apa yang sudah mereka cari. Toh buktinya tidak ada yang menemukannya. Tak lama kemudian, anak kecil itu keluar dengan membawa apa yang dia cari. Dengan keheranan, petani itu menanyakan mengapa ia dapat menemukannya. Lalu dengan enteng, anak itu menjawab secara jujur, ketika saya masuk kandang, saya memilih untuk diam duduk di lantai sambil mengarahkan pendengaran saya. Lalu saya mendengar ada bunyi detik arloji atau jam tangan Bapak. Dan saya mencari sumber bunyi itu, lalu saya menemukannya. Dengan gembira, sang petani itu mengambil milik kesayangannya dan tidak lupa dia memberikan imbalan kepada anak itu. Saudara-saudara, ilustrasi ini seringkali berbicara tentang bagaimana kita menghadapi masalah hidup. Seringnya kita terlalu sibuk mencari, mencoba, dan menghadapi dengan segala kekuatan dan usaha kita sendiri. Lalu kita tidak menemukan jawabannya. Mengapa? Karena kita sering lupa untuk diam dan mendengarkan suara Tuhan. Seseorang yang berdoa pasti memiliki kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus berarti Tuhan bergerak di depan kita, sehingga kita memiliki petunjuk dalam setiap langkah hidup kita. Bukan sebaliknya, kita berjalan kemana kita mau, sambil berharap Tuhan memberkati kita. Nah, mari kita periksa kembali hidup kita. Sudahkah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Sudahkah kita mau belajar untuk mendengarkan
suara Roh Kudus. Kiranya renungan pagi ini membawa kita pada satu hidup di dalam pimpinan Roh-Nya, bahwa ketika kita bersedia membuka hati dan diri kita, mendengarkan dengan hati suara Roh Kudus, maka kita akan mendatangkan perkenanan Tuhan dari setiap apa yang kita doakan sekalipun, bahkan ketika kita diam mendengarkan suaranya. Amin. Ya Bapa, ya Roh Kudus, kami bersyukur atas tuntunan-Mu yang selalu Engkau sediakan saat kami mencari Engkau. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.